Mari kita berdoa, kita tangan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dari ini. Sebentar kita akan sekolah minggu, berkatilah harian kami, berkatilah firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Om dan Tante di sekolah minggu online kali ini. Nah, anak-anak, Om dan Tante mau cerita tentang menunggu. Siapa yang di sini suka menunggu? Nah, kalau zaman sekarang ini kita lagi disuruh menunggu kapan pandemi virus corona ini berakhir. Bener nggak anak-anak? Nah, udah 8 bulan kita cuman di rumah, belajar di rumah, sekolah minggu di rumah. Nah, kalian bosen nggak anak-anak kira-kira? Nah, kalau bosen sama, Om juga udah bosen di rumah terus. Pengennya ya ketemu kalian. Nah, tapi kan nggak bisa nih, kita masih disuruh untuk di rumah. Nah, ternyata anak-anak, zaman dulu itu juga ada bangsa yang disuruh menunggu Tuhan. Nah, namanya bangsa Israel. Dia disuruh Musa untuk menunggu jawaban Tuhan. Nah, pertanyaannya, kira-kira bangsa Israel mau nggak ya menunggu? Nah, penasaran kan pasti ceritanya. Kita ikutin cerita sekolah minggu kali ini ya anak-anak ya. Jangan lewatkan dan kita akan ketemu jawaban apakah bangsa Israel mau menunggu jawaban Tuhan atau tidak. Oke? Selamat pagi anak-anak kelas Daud, kelas Daniel, dan kelas Gideon. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Masih ingatkah anak-anak ketika Allah mengutus Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan Mesir? Allah ingin umatnya bebas dan bersuka cita di tanah yang dijanjikannya, yaitu Kanaan. Yang harus mereka lakukan hanyalah taat kepadanya. Namun sulit bagi mereka untuk tetap tunduk dan taat kepada Allah. Allah ingin mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap terhadap Allah, keluarga, dan sesama mereka. Dan jika Allah ada di pihak mereka, umat Israel tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Hal ini dirasa baik oleh Musa. Maka naiklah Musa ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Allah memberikan Musa hukum-hukumnya yang disebut 10 perintah Allah selama 40 hari 40 malam. Umat Israel tidak sabar menunggu Musa. Jika Musa tidak ada di dekat mereka, mereka pun merasa Tuhan juga tidak ada di situ.
Lalu mereka membujuk Harun saudara Musa untuk membuat patung untuk mereka sembah. Harun pun menuruti apa kata mereka untuk menyenangkan mereka. Harun meminta mereka mengumpulkan anting-anting emas mereka, melebur dan memahatnya menjadi patung anak lembu. Mereka pun menyembah patung itu dan berkata bahwa itu adalah Tuhan mereka. Allah memerintahkan Musa untuk segera turun. Maka marahlah Musa dan menghancurkan loh-loh batu yang ditulis oleh Allah ke tanah. Lalu Musa membakar patung itu, meleburnya dan memasukkannya ke dalam air dan menyuruh orang-orang Israel itu meminumnya. Karena mereka sudah melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Musa bertanya kepada Harun apa yang terjadi. Harun menceritakan semuanya kepada Musa. Meskipun umat Israel sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, mereka tidak menyesalinya. Musa pun memohon Allah untuk mengampuni mereka semua. Tentu saja Allah mengampuni mereka, karena Allah peduli dan sayang kepada umatnya. Meskipun sering kali mereka tidak taat kepada Allah, namun tetap Allah mengasihi dan memelihara umatnya. Kita pun sering kali tidak taat dan membuat Allah sedih. Namun Allah tetap mengasihi kita. Bahkan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menghapus dosa kita dan menyelamatkan kita, supaya kita semua boleh memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Nah, anak-anak, kali ini dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sangatlah besar. Mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah menggantikan Allah. Mereka tidak sabar menunggu karena Musa juga tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Padahal Allah sedang berbicara kepada Musa untuk memberikan hukum-hukumnya demi kebaikan bangsa Israel. Nah, di masa pandemi ini kita juga dilatih kesabaran kita. Kita harus bersabar, berdiam diri di rumah sampai pandemi ini berakhir. Ya, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu sabar dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Meskipun terkadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, namun kita mempercayai Dia sepenuhnya dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yuk, sekarang kita hafalin ayat Mas. Halo anak-anak semuanya, pagi ini sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, ayo kita mau membaca ayat Mas kita yang ada di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, mudah kan ayat Masnya? Kita ulangi satu kali lagi ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, nanti kalau kalian sudah hafal ayat Masnya, bisa dikirimkan videonya ke Om dan Tante ya di grup WhatsApp. Oh iya, pagi hari ini kita ada aktivitas loh, yaitu membuat origami anak lembu Mas. Nanti sebelum acara ini selesai, kalian simak ya dengan baik aktivitasnya. Kalau sudah, nanti kalian bisa membuatnya di rumah dengan baik. Dan kalau hasilnya bagus, kalian boleh memfotonya dan dikirimkan hasil karya kalian ke Om dan Tante. Nanti kita akan pilih salah satu yang terbaik dan akan ada hadiahnya loh. Jadi anak-anak tetap semangat ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Hagios Kids, love Jesus.
Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita membuat lembu emas dari kertas berwarna. Bahan yang harus disiapkan adalah 2 lembar kertas berwarna. Sekarang kita akan melipat bagian kepala lembu emas. Pertama, kertas dilipat segitiga, lalu lipat lagi menjadi setengah. Buka lipatan, lalu sudut kanan dilipat menyesuaikan garis tengah. Balik kertas, lalu sudut yang lain dilipat dengan cara yang sama. Buka bagian tengah kertas, lalu tekan dan lipat membentuk segitiga. Balik lagi kertas agar membentuk segitiga terbalik. Bagian segitiga kanan dan kiri dilipat sesuai contoh berikut ini. Ujung yang lancip ini dilipat sedikit ke arah dalam. Lalu, kertas yang di belakang dilipat ke arah dalam sesuai garis. Bagian yang kiri dilipat dengan cara yang sama. Kedua ujung yang lancip dilipat keluar membentuk seperti telinga. Agar terlihat bagus, lipat dengan perlahan seperti contoh berikut ini. Balik kertas, lalu sudut bagian bawah dilipat sedikit ke atas. Buka lipatan, kemudian lipat lagi sudutnya sesuai garis lipatan pertama. Lalu buka lagi lipatannya dan lipat sudutnya sesuai garis lipatan kedua. Terakhir, sudutnya dilipat lagi ke atas sesuai garis pertama dan kedua. Tada! Bagian kepala lembu emas sudah selesai. Sekarang kita akan melipat bagian badan lembu emas. Kertas dilipat menjadi 2 bagian, setelah itu buka lipatannya. Kertas bagian kiri dan kanan dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Putar kertas dan lipat menjadi 2 bagian, lalu buka lipatannya. Kemudian kertas dilipat lagi ke dalam sesuai garis lipatan tengah. Nah, untuk sisi yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, bagian atas dan bawah dilipat membentuk segitiga. Lipatan kiri dan kanan ditarik dan dirapikan seperti contoh berikut ini. Untuk lipatan yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Balik kertas dan lipat menjadi 2, kemudian bagian tengah dilipat seperti contoh berikut ini. Bagian atas kertas digeser perlahan ke arah kanan. Balik kertas dan keempat sudutnya dilipat ke dalam. Tada! Bagian badan lembu emas sudah selesai. Selanjutnya, potong sisa kertas membentuk bagian ekor lembu emas. Gabungkan semua bagian, kepala, badan, dan ekor dengan menggunakan lem. Seekor lembu emas sudah selesai. Mu. Ajaklah semua teman untuk membuat seekor lembu yang lucu. Jadilah anak-anak yang baik yang selalu percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan ibadah pada hari ini. Lindungi kami dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.